Mitos atau fakta? Lampung G ini berdiri karena iseng aja. Fakta ya. Pernah juga tuh dia datengin nge-pressure kita lah sebenarnya gitu. Padahal itu informasi itu adalah fakta, tapi ada orang tidak terima untuk itu. Dari banyak followers nih ngirim informasi ke kita kan. Penyaringannya gimana, Mas Berry? Kita konfirmasi ulang. Maka kita selalu menerapkan cover both side kan. Dapat informasi dari Vice ya, media internasional ya. Judulnya itu provokatif, Mas. Jadi judulnya gini, Begal Lampung tidak hanya di darat, tapi sudah mulai di lautan. Masuk ke laut gitu ya. Karena kita orang Lampung, kita greget dong. Kita datengin, kok jadinya kalau belum naik Lampung itu kayak kayaknya ini belum fix bener nih. Padahal di media itu udah. Karena tadi namanya Lampung tadi ya. Kayak bisa jadi. Verified ini akun resminya Provinsi Lampung. Gitu. Bisa jadi. G itu akronim. Gets everything hello. Jadi kita pengennya apa yang kita share di Lampung G ini itu bernilai baik lah intinya gitu. Halo Sobat Lapis, seperti biasa di era transformasi digital saat ini, kemudahan untuk mengakses informasi ini gampang banget cari informasi hiburan. Apalagi loker, mungkin ya, informasi berita, apapun deh, pokoknya mudah banget diakses. Scroll sosial media, itu udah pasti ketemu. Nah kali ini kita bakal bahas tuntas bareng salah satu sosial media yang sangat terkenal di Lampung, pasti kamu sudah follow juga. Ini bareng Lampung G. Halo Mas Berry. Halo Mas. Sehat ya kabar Mas Berry ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Tapis, Mas Berry ini selaku founder dari Lampung G. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Tapi Mas Berry, ini sebelum kita ngobrol panjang, kita bakal mitos fakta dulu. Oke. Siap ya? Siap. Tapi alasannya nanti kita bahas secara lanjut. Oke, aman. Jadi bahasa fakta, mitos gitu aja ya. Oke. Mitos atau fakta? Lampung G ini berdiri karena iseng aja. Fakta ya, mungkin. Oke, mitos atau fakta, admin Lampung G itu selalu jadi orang pertama yang tahu gosip di Lampung. Ya, fakta lah mungkin. Fakta ya? Masih ada mungkinnya juga. Mitos atau fakta, founder Lampung G itu lebih sering ditanya soal informasi dibanding kabarnya sendiri. Fakta. Fakta ya? Jadi kurang perhatian selama ini maksudnya. Kurang, makanya lagi mencari. Lagi mencari perhatian. Enggak, canda. Oke, mitos atau fakta, Lampung G ini punya WA group khusus kirim meme-meme seputar informasi di Lampung. Mitos. Mitos ya? Ya. Oke, kita lanjut. Pokoknya kali ini kita akan bahas secara tuntas Mas Berry, ini Lampung G. Aman. Sekarang kan Lampung G itu udah cukup terkenal ya. Alhamdulillah. Luar biasa lah pokoknya terkenal. Boleh diceritakan, ini kan tadi kan Mas Berry kan ngomongnya fakta ya? Iya. Berawal dari iseng. Tapi sekarang jadi serius, jadi kerjaan malah ya. Benar. Oke Mas Berry, coba ceritain dulu awalnya gimana nih idenya nih? Ya, awalnya sebenarnya kita dulu tuh hobi main medsos. Jadi kalau saya pribadi ya, maksudnya kan desain awalnya. Jadi Lampung G itu sebenarnya nggak serta-merta Lampung G sebenarnya. Waktu itu saya pribadi itu hobi main internet lah. Ketika internet ada itu saya jadi edik sama internet. Main Kaskus gitu kan. Terus main Twitter. Terus juga ada Facebook. Nah, tapi waktu itu bukan main Twitter, main untuk ngabisin waktu gitu aja, bukan. Tapi saya itu hobi buat akun jadi. Jadi waktu saya SMA, itu saya buat akun-akun informasi publik itu, Mas. Di Lampung gitu kan. Namanya, seluruh kabupaten kota, saya buatin akun. Untuk apa? Untuk berbagi informasi. Intinya gitulah. Oke. Jadi ada berita dari website berita yang ada di Lampung. Ketika itu misalnya ngebahas tentang Liwa, akun berita tersebut nanti diposting otomatis ke Twitter si Lampung Barat. Oke. Kalau tentang Kota Bumi, masuk ke Lampung Utara. Itu tuh Lampung Utara nama akunnya itu. Nah, saya tuh senang aja gitu dengan ritme itu. Kayak, apa ya, kayak jadi kepuasan tersendiri ketika itu, ketika itu tersebar informasi itu. Nah, dari situ, ketika Instagram lagi rame-ramenya dipakai sama orang udah beralih dari zaman Twitter ke Instagram. Dari Facebook juga ya? Dari Facebook udah pada ke Instagram semua. Nah, iseng lah saya kepikiran untuk buat sebuah media yang sama kayak yang saya buat di Twitter. Tapi saya agak yakin ini bakal lebih pecah lagi gitu. Karena waktu itu peluangnya adalah di Instagram belum ada media sosial informasi publik yang proper untuk ngasih informasi tentang Lampung. Ada tapi belum proper lah. Ada yang udah ada tapi dia belum punya logo. Ada yang udah ada tapi dia posting jarang-jarang kayak gitu. Kalau di Twitter udah ada. Dulu tuh namanya @bandarlampung kalau nggak salah. Ada ratusan ribu followers. Nah, di Instagram belum ada.
bermodalkan akun yang saya buat tahun 2012 namanya @lampung. Akhirnya itu mulai saya buat bersama kawan saya Adit, kawan kuliah. Jadi kami ini udah lagi mau skripsian. Kita konsepin, yuk Dit, Adit kan pinter desain. Dit, buatin logo dong untuk kita buat media. Gue punya modal akun nih dari tahun 2012. Namanya juga cantik, @lampung gitu. Pasti ini bakal bisa gede lah intinya gitu. Dari situ kita buatin, rubriknya kita buatin hari Senin apa, hari Selasa apa. Ya sebenarnya iseng tapi niat sih ya. Iseng tapi niat. Nah, iseng. Iseng itu dalam artian kita nggak ada motif, gue bakal segede apa gitu, nggak. Tapi intinya kita mau berbagi aja lah gitu. Berbagi informasi. Berbagi informasi. Nggak kepikiran untuk cari uang deh di sini gitu ya? Nggak ada kepikiran untuk dapat endorse segala macam zaman itu. Intinya nothing tulus aja gitu. Gitu sih. Terus itu kan dari 2012. Jadi berdua aja nih ngedirinnya ya? Iya, 2012 tuh saya kelola sendiri. Intinya kalau saya itu isinya kan IG kan dulu foto-foto isinya ya. Nah, saya itu sering share foto tentang Lampung lah di IG itu. Misalnya ada foto tentang Lampung Fair, saya posting, udah tinggalin gitu-gitu aja. Cuman karena namanya @lampung, itu jadi apa ya? Namanya kan memang unik ya, Lampung gitu aja. Follower tuh nambah-nambah aja gitu aja loh. Dari 2012 ke 2015 itu tuh udah bermodalkan ribuan followers. Mungkin ya 1.000 lebih lah ya, 2.000-an gitu. Orang-orang yang nyasar. Yang misalnya ketik Lampung di Instagram tuh masuknya ke Lampung, akun Lampung itu. Akun Lampung. Gitu sih. Jadi karena namanya tuh apa ya? Kayak secara nggak langsung verified itu ya? Iya, dipikir ya. Dari Lampung, ini akun resmi Lampung. Iya, dipikirnya itu benar. Makanya sayang banget kalau nggak dimanfaatin gitu kan ketika udah itu. Gitu. Karena belum banyak yang main Instagram. Sama satu peluangnya itu salah satunya. Oke, Mas Berry, kenapa milih nama Lampung G? Misalnya Lampung Yai gitu. Atau Lampung Atu gitu kan bisa kan? Lampung G itu sebenarnya spontan aja. Jadi waktu itu saya sama Adit kan ada namanya udah Lampung, tapi kita namanya apa Adit ya? Ya udah Lampung G aja. Itu lagi mubes UKM itu waktu itu. Orang lagi sidang, lagi ribut-ribut, kita malah ngobrolin kita buat media apa. Malam-malam lah itu 29 Desember 2015. Waktu lagi mubes itu kita udah Lampung G aja. Cari-cari G itu apa ya? Ya G itu kan akronim dari sebenarnya itu bukan kosakata Lampung sih. G itu dipakai juga di Banten, ya kan kalau nggak salah. Di Lampung juga dipakai. Nah itu karena kayak enak aja Lampung G gitu, Lampung G gitu kan. Udah kebiasaan ya. Padahal nggak ada artinya sebenarnya G itu ya. Nggak ada, tapi kita kait-kaitin, bukan kita kaitin sih. Jadi akhirnya kita buat G itu akronim. Gets everything hello. Gets everything hello. Jadi kita pengennya apa yang kita share di Lampung G ini itu bernilai baik lah intinya gitu. Ada alasan juga kenapa? Kenapa tuh? Karena di 2015 itu Lampung lagi terkenal banyak begal, kriminalitas di Jakarta itu pokoknya kayak di blacklist lah orang Lampung. Nah di situ kita kota besar gitu. Iya, kita sebagai mahasiswa tuh prihatin lah dengan fenomena itu. Karena kita prihatin, kayaknya kita harus berjuang untuk apa ya? Untuk memperbagus nama Lampung, tapi lewat media online. Ya karena kita bukan orang yang suka turun ke jalan, kita turunnya ke medsos. Gitu lah kurang lebih. Benar. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita buat konten-konten yang bagus tentang Lampung di Lampung G. Makanya konten-konten awal itu isinya wisata, budaya, kuliner gitu-gitulah. Intinya hal-hal yang kira-kira bikin orang Lampung itu bangga loh dengan Lampung itu sendiri, dengan konten yang kita buat. Jadi sebenarnya awalnya dibangun tuh untuk mengenalkan wisata ya gitu kali ya. Sebenarnya wisata karena ya? lagi boomingnya itu wisata di Lampung tuh lagi booming tuh di tahun itu. Jadi banyak kita postingnya wisata sih. Wisata dulu ya. Sekarang kan udah banyak banget nih. Iya. Udah informasi berita ada. Ada. Baik kriminal, pidana segala macam tuh lengkap. Hiburan. Enggak. Sampai kalau misalnya dompet hilang juga ada. Bisa kita story. Makanya kalau ngeliat di story-story itu sampai titik-titik tuh informasinya banyak banget nih, cepet banget ya. Nah, Mas Berry, ini kan artinya dari 2012 ya berdiri ya? 15, kita 2015. dikonsepkannya 2015. 2015 sampai 2025. Artinya sudah lumayan panjang lah perjalanan. Iya. Punya banyak tantangan kah ngebangun ini? Banyak banget sih. Pertama, akun kita pernah kena hack kan di 2017. Yang tadinya username-nya Lampung jadi @lampuung. Nah, di situ juga kita kena hack. Hack itu alhamdulillahnya bisa balik di situ. Oh, gitu. Bisa ya nggak tahu lah dapat apa ya, dapat kesempatan untuk bisa dapat balik lagi akunnya. Padahal kita udah pasrah udahlah buat akun baru lagi gitu waktu itu. Terus tantangan-tantangan lainnya kita pernah ini juga sih. Berita kita pernah orang minta untuk take down atau apa kayak gitu-gitu. Oh, gitu, datengin sama apa ya? Ya sama orang-orang ke kantor gitu-gitu. Pernah juga tuh dia datengin
Oh, ada juga yang datang. Ada. Oh. Datang make apa ya? Ya intinya nge-pressure kita lah sebenarnya gitu. Nge-pressure, ya. Padahal itu informasi itu adalah fakta, tapi ada orang tidak terima untuk itu. Apalagi tantangannya? Ya Membangun followers deh. Ini kan sekarang followersnya udah meledak banget ya kan? Ya. Udah 600.000 ya lebih ya. Iya. Nah, coba kasih tips dulu buat kita nih. Kok bisa sebanyak itu followersnya? Pertama, nama kita kan cantik ya, @Lampung. Nah, itu udah ngedapetin followers dari segi nama itu udah gitu kan. Yang kedua, kita dulu itu rajin engagement ke followers. Oke. Kalau ada komenan kita timpalin gitu-gitu. Terus Aktif ada yang admin ya aktif, gitu ya? dulu tuh masih aktif lah. DM kita pasti kita bales, kita discuss, kita apa inputan dari followers kita iniin gitu-gitu. Jadi kalau dulu di awal-awal 2015, 16, 17, Instagram tuh lebih ke community sebenarnya. Akun itu lebih kayak itu tuh adalah komunitas. Lampung Gaya itu adalah apa ya? Corongnya masyarakat Lampung untuk berbagi informasi. Ada yang punya informasi A nge-share ke kita. Kita dulu punya campaign citizen journalism itu kita kasih pulsa lah kalau mereka ngirim informasi ke kita. Kalau informasi. Iya, untuk mancing-mancing itu dulu gitu. Kita kasih pulsa berapa puluh ribu, mereka ngirim foto atau narasinya ke kita. Nah itu pokoknya kuat lah engagement kita ke netizen kita. Nah tapi kan dari banyak followers nih ngirim informasi ke kita kan. Kalau Lampung ini kan kita bisa ngasih informasi kejadian di sini segala macam. Penyaringannya gimana Mas Berry? Supaya informasi yang disampaikan ke masyarakat itu benar-benar valid datanya gitu kan. Kalau sekarang sih gampang. Kita kan punya jurnalis, punya tim editor sendiri dan juga pimpin redaksi bagian redaksi. Udah proper. Jadi ketika ada itu, kita juga punya kontak pihak yang terkait. Kita bisa pastikan itu tuh benar apa enggaknya, kita konfirmasi ulang. Maka kita selalu menerapkan cooper both side kan. Dari dua sisi itu nggak cuma dari korban ataupun dari saksi, tapi kita cari pihak yang terkait untuk kita confirm apakah itu benar atau tidak. Kayak gitu sih. Kalaupun dulu juga sebelum kita yang banyak tim ini, kita selalu untuk kayak googling lagi atau kita tanyakan yang tahu lagi iya gitu. Karena banyak banget itu tuh di Lampung ini media sosial kan tuh banyak ya tumbuh dan hoax itu nggak bisa dihindarkan tuh menyebarnya dengan cepat. Iya benar, apalagi sosial media sekarang gampang banget deh. Gampang. Ya. Mas Berry, ini kan ngomong tadi dulu berdua ya. Iya. Dari berdua sekarang udah banyak sampai bentuk tim redaksi tadi bilang. Ada berapa sekarang tim kita Mas? Ya kalau sama intern segala macam ya 20-an ada lah kurang lebih. 20-an ya. Tapi kalau untuk tim yang memang full timernya sekitar 14 kurang lebih. Oh gitu. Ada 14 orang. Jadi 20-an ya. Iya. Ini kedepannya bakal bermimpi punya banyak karyawan ya kira-kira nih? Ya ada sih, tapi ya karyawan itu yang bakal bermanfaat untuk warga Lampung itu sendiri sih. Ya. Fungsinya adalah ketika semua itu bisa bermanfaat untuk warga Lampung. Wih keren beneran. Kalau ada mengendorse Lampung Gaya boleh? Ya boleh banget sih kalau mau kita bantu untuk publikasi dan lain-lain. Ada biayanya nggak sih Mas kalau misalnya kita mau ada usaha kecil nih UMKM nih, misalnya saya cetak cetak lagi bikin keripik gitu kan, misalnya saya mau promosi di Lampung itu ada biayanya nggak? Ada sih kita ada biayanya. Ada biayanya. Ada biayanya. Tapi kan UMKM atau apa kita bisa sesuaikan. Oh gitu. Kita punya banyak akun, kita tuh ada mungkin 50 lebih akun ya. Mas di Lampung itu kita tadi ada 50 lebih akun. Ada @lampuung, ada @lampung_news, ada @cafe_lampung, ada daerahnya juga ada Lampung Barat _info, Bandar Lampung _info. Nah itu akun-akun di kabupaten kota kita ada, akun utamanya ada, akun khusus kuliner juga ada, Lampung G .kuliner. Pokoknya ada banyak lah akun-akun kita tuh. Jadi kalau lo punya budget buat kita bantu promosikan, nanti tinggal disesuaikan aja. Mau di story, mau di reels, mau di visit atau apa gitu. Atau butuh artikel, kita punya website untuk ditaruh di artikel. Jadi supaya lebih terfokus mungkin ya, informasinya gitu ya. Kalau ngeliat di postingan Lampung kan sekarang tuh masih banyak ya. Kadang wisata, atau sebelahnya kafe, sebelahnya kriminal gitu ya. Postingannya gitu ya. Benar. Berarti sekarang udah mulai dipecah. Lampung G News tadi kalau berita. Untuk berita Lampung G News, yang intinya Lampung itu akun utamanya lah. Oke, Mas Berry, selama berapa tahun menjalani ini, pernah nggak rasa pengen nyerah, capek deh gue nggak bangun ini, udahan aja gitu? Alhamdulillahnya enggak sih. Enggak. Karena niat kita kan sebenarnya kan pengen, kita hadir ini pengennya bisa bermanfaat ya. Bermanfaat buat masyarakat Lampung, kita jadi yang terdepan untuk memberitakan. Kita ada apapun informasi tentang Lampung itu, kita yang ya kayak saya punya sense sendiri untuk
kalau misalnya ada sesuatu kejadian ataupun fenomena di Lampung, apapun itulah, tapi Lampungnya belum naik, itu saya kayak ngerasa greget sendiri gitu. Kenapa di Lampungnya belum naik gitu kan? Dengan followers 600.000, kalau kita nggak naik kan, berarti kan ada 600.000 orang yang belum tahu lah ya. Walaupun mungkin tahu dari media lain atau dari mana, tapi ada orang-orang yang nggak tahu gitu. Bahkan kadang saya lihat pembaca kita atau followers kita, ada kejadian A, belum dinaik di kita itu, dia ngerasa kejadian itu belum benar-benar terjadi. Itu kayak, iya itu unik banget sih. Kayak kawan gitu kan, ada juga. Ada kejadian apa gitu. Kok belum naik di Lampung ya gitu. Jadi kayak seolah-olah kita ini yang paling valid lah ya. Padahal yang itu nggak juga, cuma mungkin gara-gara keseringan aja kita naiknya cepat atau apa, jadinya kalau belum naik di Lampung itu kayak kayaknya ini belum fix bener nih. Padahal di media lain tuh udah sering banget komen kayak gitu. Kok Lampungnya belum naik ya gitu. Belum posting gitu-gitu. Karena tadi namanya Lampung tadi ya. Kayak bisa jadi. Verified ini akun resminya Provinsi Lampung. Bisa jadi. Sampai tapi nggak ada keterkaitan dengan pemerintah provinsi? Nggak ada sih. Memang berdiri sendiri gitu ya? Berdiri sendiri, memang kita swasta lah ya gitu. Swasta gitu ya. Oke. Mas, ini saya mau nanya lagi. Ini kan konten Lampung ini kan banyak nih, variatif. Dari berita, hiburan, semua segala macam nih. Kalau misalnya Mas Berry sendiri tuh ada tim kreatifnya artinya gitu ya? Ada, tim kreatif. Nah, melihat audiens Lampung itu gimana strateginya nih? Audiens Lampung itu gimana karakternya atau apa? Ya kalau Lampung ini medianya unik Mas. Yang saya lihat sih karena kita ini kan kota industri yang lumayan kreatif dibandingkan kota-kota di sebelah kita lah, Palembang misalnya, Bengkulu atau apapun itu. Lampung ini industrinya apa ya? Kantor-kantor atau industri besar, perusahaan-perusahaan gas minyak atau apa emang nggak ada ya. Tapi kita bisa lihat di lapangan lah ya, di lapangan bahwa Lampung itu kalau bisa saya bilang itu seperti Bandung, Jogja lah, kurang lebih kayak gitu. Tumbuhlah anak-anak ini hidup kreatif, brand kopi banyak kan, kafe-kafe banyak, terus kegiatan-kegiatan, event segala macam itu luar biasa banyak kan. Maka kalau karakter dari akun yang dibuat ataupun media itu kontennya harus kreatif, karena mereka termanjakan dengan ya apa ya? Mereka mengkonsumsi produk-produk dari media itu yang kreatif lah itu ya gitu. Mereka kayak gitu cenderungnya. Yang muda itu kayak gitu. Beda dengan kota-kota sebelah itu yang kayak ada akun medsos itu bahkan cuman posting foto doang, caption entah benar atau enggak, itu rame gitu kan. Kalau Lampung tuh nggak harus dibuat template khusus gitu-gitu lah. Makanya kalau lihat akun-akun yang ada di Lampung nih, itu pasti rapi-rapi dia. Benar. Postingannya rapi-rapi, pakai template khusus. Mereka ada ini semua. Gitu. Itu strateginya begitu lah. Ya, strateginya harus kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan posting di Instagram itu katanya algoritmanya tuh diatur. Ada jam-jamnya mungkin gitu. Berlaku nggak nih buat Lampung yang udah 600.000 followers nih? Nah, uniknya itu sekarang itu udah berubah ya algoritma. Dan ketika saya ngomong pun mungkin bisa berubah lagi. Algoritma itu berubah sangat cepat dan kita tidak tahu pasti. Karena dari sononya langsung kan, baik TikTok, Instagram, atau YouTube lah. Memang sekarang itu kalau untuk posting tuh ya tidak terlalu real lah untuk masalah jam-jam itu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya lebih ke strategi konten itu sendiri. Konten itu harus seperti apa, bagaimana supaya mancing orang untuk bertahan, misalnya video bertahan dari detik pertama sampai akhir video itu untuk nonton gitu. Kayak gitu sih. Memang dari konten itu sendiri. Kalau konten yang bagus ataupun dia bisa memancing untuk interaksi itu banyak, mau diposting jam berapapun, kalau untuk kita Lampung itu aman aja. Bahkan orang pribadi pun sebenarnya sama. Karena IG itu lebih lihatnya ke situ. Gitu ya. Bukan dari waktu, enggak. Bukan dari waktu ya. Bukan. Jadi kalau misalnya kamu nih nonton postingnya jam 6 biar FYP, nggak mesti gitu ya. Nggak mesti. Karena algoritmanya berubah-ubah gitu terus ya. ya. Oke. Mas, sekarang kan banyak anggotanya, ada 20 orang nih ya, 20 orang. Yang di lapangan itu kan selalu saya lihat tuh Mas, siapa sih yang sering turun lapangan tuh? Sobari mungkin. Iya, Sobari gitu kan. Saya penasaran kok Mas Berry nggak pernah tampil di layar. Ya kita lebih mikirin gimana sih media Lampung ini sustainable, tetap bertahan, tetap relate, tetap dipercaya masyarakat. Nah, lebih sih strategi di situnya sih. Itu lebih strategi ya? Iya. Tapi dulu pernah turun langsung ke lapangan? Ya pernah aja waktu masih kekurangan orang kan. Kita pernah nge-host juga pernah gitu kan. Dan kebetulan juga memang kami di sini punya hobi untuk berbagi lah ya, berbagi informasi segala macam. Pernah, kalau pengalaman pribadi ya, waktu itu banjir di
di daerah Sidomulyo, Candipuro, itu banjir gitu kan. Dan itu hari libur. Itu kita siap untuk datang aja. Saya pun turun langsung untuk bareng-bareng kawan-kawan untuk berangkat ke sana. Saya pikir, itu kan banjir pagi ya. Saya pikir sore udah selesai. Ternyata sore itu malah banjir tuh malah makin tinggi sampai malam. Jadi baliknya malam. Nah intinya kami yang ada di sini nih siap sedia untuk mengabarkan informasi kepada warga Lampung lah gitu. Mau siapapun itu di dalam Lampung semua bisa untuk sharing kalau ada apa-apa kita siap berbagi. Tapi kalau tim yang turun Mas, ini jadi penasaran ya. Tim yang turun misalkan bencana banjir dan lain sebagainya gitu kan. Itu uang operasionalnya dari siapa ya? Apakah ada sponsornya atau memang nggak ada sih? aja, Ya gitu? kita dari kita punya konsepan untuk kalau misalnya ini ada lemburnya dan ada biayanya. Gitu. Oh gitu. Kita atur juga di situ. Oh gitu. Oh jadi sudah diatur ya? Sudah diatur. Mungkin dulu sukarela gitu ya? Ya dulu memang berangkat aja tuh. Oh berangkat aja gitu. Iya pernah tuh ada orang Australia yang kena rompak di perairan Tulang Bawang ya di Dendret Ladas tuh. Ya kita berangkatnya datang pakai mobil saya. Dulu belum ada mobil operasional kan, sekarang alhamdulillah udah ada tuh. Wih, keren gue. Jadi dulu mobil pribadi, mobil kecil, mobil hatchback yang kecil banget kan ibaratnya kan. Kita berangkat aja mobil sampai karena lewat jalanan tanah tuh sampai penuh warna merah semua gara-gara kena tanah. Itu kayak kepuasan itu malah ketika informasi itu sampai ke masyarakat. Uniknya itu gini, kami tuh dapat informasi dari Vice ya, media internasional ya. Judulnya itu provokatif Mas. Jadi judulnya gini, begal Lampung tidak hanya di darat tapi sudah mulai di lautan. Laut gitu ya. Makanya kita dapat statement dari Kabid Humas Polda waktu itu bilang perompakan ini terjadi bukan di Lampung tapi di wilayah Sumatera Selatan. Nah, itu kan harus diluruskan kan. Iya. Nah, karena kita punya sense untuk biar Lampung itu lebih baik lagi, balik lagi ke yang konsep visi misi kita. Kita mau nggak mau berangkat ke sana. Kita datengin tuh lagi Covid waktu itu. Datengin ke desa itu Dendret Ladas, kita wawancarain walau bahasa Inggrisnya terbata-batal ya. Okay. Masih ada di YouTube tuh. Kita wawancarin si Tedeus namanya. Bapak pensiunan yang hobi jalan-jalan pakai yak dia pribadi, kapal pribadi dia. Dari Batam ke sini dibegal tuh, dirompak sama orang. Setirnya sampai diambil tuh. Setirnya semua makanan perbekalan diambil. Terombang-ambing karena dia setirnya nggak ada. Begal itu sampai setirnya diambil. Dia terombang-ambing akhirnya terdampar di perairan Tulang Bawang. Makanya berita itu nginfoin bahwa itu tuh di Lampung. Di Lampung tuh terdamparnya, tapi dirompaknya di wilayah Sumsel. Karena kita orang Lampung, kita greget dong. Kita datengin, perjalanan sekitar hampir 4-5 jam, datang, wawancara, nanya sana sini, ternyata itu tadi fakta yang faktanya adalah itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Itu kita nggak ada sponsor, nggak ada apa, alat pribadi semua, tapi kepuasan ketika itu sampai ke masyarakat itu priceless lah ya, lebih dari uang sebenarnya itu. Jadi sejarah buat kita gitu kan. Luar biasa. Tapi ini kejadian uniknya itu unik banget sih. Uniknya bisa ya orang kita tuh ngebegal gitu kan. Setirnya diambil, Dan ada lagi sebenarnya yang lucu Mas. Jadi di kapal tuh, di setiap kapal itu ada namanya alat SOS. Alat SOS itu kalau dipencet itu langsung ngasih tahu titik koordinatnya di mana. Titik koordinat benar-benar. Alat SOS itu dimaling juga sama mereka. Dibawalah ke kampung mereka. Dan dipencet. Makanya kalau cek berita itu ketangkapnya kenapa? Karena mereka mencet alat SOS. Alat itu ya? Alat SOS itu ketika dipencet langsung kirim ke BNPB, langsung kirim ke mana-mana. Nah, polisi akhirnya tahu titik koordinatnya. Karena ketika dia pencet langsung bunyi ada lampu-lampunya gitu loh. Ya mungkin mereka awam kan ketika lampu itu hidup, ada lampu. Keren. Tapi ternyata itu langsung polisi datang. Akhirnya ketangkap tuh ceritanya. Jadi kepinteran malah justru ya. Justru kepinteran. Itu kasihan Mas, dia lucunya juga bule ini kan gaya hidupnya sehat ya. Gaya hidupnya sehat, ya dia nggak makan manis, nggak makan gula, dia nggak makan pedas, nggak makan apa. Waktu itu lagi lebaran. Nah ini juga bagusnya Lampung nih. Warga itu berbondong-bondong karena bekal dia habis ya. Beras dia habis segala macam. Warga itu ngirimin makanan tuh. Dia nggak boleh turun gara-gara Covid. Terbatas kan nggak boleh turun karena dia nggak ada sertifikat vaksin segala macam. Polisi gantian jagain dia tiap hari. Warga tuh ngirim terus kapal makanan. Tapi dia pemilih. Karena lagi lebaran itu ya. Warga ngirimnya rendang, opor. Kan pedes. Dia nggak suka. Ngirimnya makanan manis-manis, kue-kue. Nggak suka juga. Jadi warga juga bingung mau bantu, itu udah niat baik tapi ditolak gitu kan. Jadi seru sih, jadi lucu aja sih. Jadi itu bisa dikatakan momen yang nggak terlupakan lah. Salah satu yang nggak terlupakan. Waktu itu saya yang jadi hostnya di situ. Betulan ya. Langsung ya. Ownernya langsung turun tangan. Luar biasa.
Nah, Mas Berry, ini kalau saya sih kagum ya ngeliat perjalanan Lampung dari tadi awalnya iseng. Sebenarnya nggak iseng, 50% lah isengnya. Iya, 50%. 50%. Cuman karena tadi situasi dan kondisinya belum banyak yang bermain Instagram, namanya juga cantik gitu kan, karena Iya. Lampung. Jadi ter-verified kayak, oh ini akun resminya Resmi. Lampung nih. Ya, Gitu. agak-agak kegocek lah warga Lampung. Kegocek lah. Berarti ini keberuntungan itu sebenarnya. Salah satu keberuntungan. Keberuntungan. Sampai udah punya mobil operasional, sekarang ada 40 ya Mas? Enggak nyampe sih, 39. Enggak, satu doang. Berarti ganti-gantian tuh makanya. Iya, Nah, ganti-gantian. nanti kalau ada sponsor nih, Boleh? siapa tadi yang mau masuk nggak sih Yang ya? di bypass itu. Supaya informasinya lebih cepat gitu kali Benar. nyampe. Betul. Mas Berry, Ya. ini kan sering Lampung Gene berkolaborasi dengan brand besar. Ada Alhamdulillah. prinsip nggak Lampung Gene dalam memilih kolaborasi bersama partner? Ya ada sih. Ya intinya kalau untuk itu yang penting ya kalau brand kan biasanya kan berkaitan dengan usaha ya. Nah, usaha itu ya usaha yang di Indonesia tentunya legal dong. Di Indonesia tentunya legal, terus memang ya terdaftar gitu-gitu. Siapapun itu, entitas apapun yang memang legal, memang punya misi yang sama dengan kita ya pasti kita oke untuk bekerja sama. Mahasiswa, NGO, mau swasta, mau pemerintah. Yang penting apapun itu untuk Lampung kita pasti support sih. Support Gitu. ya. Asal legalitasnya jelas mungkin gitu lah. Iya. Kalau ada kendala ya kasih tahu aja. Tapi intinya kita nge-brief ke semua tim kita ya kita terima gitu. Siapa tahu kita bisa bantu ya. Iya. Tuh, jadi kalau untuk sobat tapis yang pengen promosi ataupun apa nih ke Lampung G, terbuka ya. Terbuka. Ini informasi by apa nih? By DM gitu atau gimana? By WA kita ada by WA ada official ini juga. Nah, bisa WA aja ke Atau teman-teman Lampung email G. boleh juga. Email juga bisa ya. Soalnya gini Kak, kan banyak sih media-media itu yang kadang nerima judi online ya kadang. Kita tuh ngelihat video FYP gitu kan. Kita nggak sadar bahwa di logo kecil tuh bla 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 apa gitu. Itu logo judulnya. Itu tuh sebenarnya itu berbayar itu kan. Banyak media-media itu sebenarnya nerima ikan-ikan judi online tapi tersirat dari logo mereka. Sering coba lihat di TikTok atau di mana gitu. Iya. Dia bentuknya kayak nama entitas si judi online tersebut, benar. logonya di atas atau di bawah kecil. Nah, dia nggak tahu tuh. Nggak tahu itu sebenarnya apa. Sebenarnya gitu. biasanya ada bentuknya kayak watermark gitu Watermark, ya. dia kecil Watermark aja. gitu ya, kecil Tapi itu gitu sebenarnya ya. tuh mungkin dia ngebayar sih itu tadi. Tuh, Kontennya akun-akun viral, nama si judulnya juga viral. Judul ke Gocek tuh lo. Gocek. Kita balik lagi ke Gocek lo. Gocek. Kita bersyukurnya nggak pernah terima itu sih. Nggak 100% saya jamin kita nggak pernah terima itu. Nggak nerima dan nggak main judul ya? Alhamdulillah nggak sih. Nggak ngerti juga gimana caranya main judul itu. Nggak ngerti ya? Nggak. Sama kayak saya juga sebenarnya, Mas. Bagus. Nggak ngerti gitu. Mas Berry, ada inovasi apa yang bakal diwujudkan nih dalam waktu dekat? Sebenarnya kalau ini belum ada obrolan ke tim juga sih. Kata kayak Lampung ini pengennya juga jadi media yang 24 jam untuk bisa berbagi lah ya. Kita nggak tahu, saya kepikiran buat kan live itu udah mulai di mana-mana ya. Kayaknya juga pikiran untuk live streaming gitu kan, berbagi informasi bentuknya live atau apa yang gitu. Live cross liputan langsung gitu. Gitu-gitu kita model HP terus modem ini internet kita bisa orang juga bisa merasakan loh gimana sih ketika liputan langsung. Misalnya kebakaran. Jurnalis kita misalnya bisa langsung turun, orang bisa ngasih inputan gitu-gitu atau apa kejadian ataupun yang santai-santai misalnya ke event, ke cafe yang gitu-gitu. Ya modelnya macam TV juga sih ya jatuhnya ya, streaming gitu kan. Itu kan sebenarnya peluang sih sebenarnya. Cuman itu belum yang pakem banget, cuman ada kepikiran ke sana. Ada harapan ke sana gitu lah ya. Yang udah running kita, inovasi kita itu kita ada namanya Lampung G Academy. Lampung G Academy itu kayak kelas-kelas yang kita buat di Lampung yang berkaitan dengan apa ya, dunia digital. Nah, kita sering ngadain di kelas-kelas itu Kak, di kafe, di kampus. Nah, misalnya kita ngadain kelas sosial media gitu-gitu. Itu udah mulai jalan sih di 2 tahunan ini. Wih, gitu. Keren. Siapa tahu nanti ke depannya bisa terwujud kan jadi TV Lampung G gitu. Amin. Jadi melibatkan banyak kan ngebuka lapangan pekerjaan banyak juga artinya Mas. Bener banget. Ini karena namanya Lampung ini kalau inovasi banyak buat bakso Lampung G gitu. Kopi Lampung G. Verified juga kan? Iya. Oke, Mas Berry mungkin terakhir ya sebagai closing statement. Kalau misalnya ada anak muda di Lampung yang pengen mengikuti jejak Mas Berry, membuat akun sosial media untuk memberikan informasi, dia supaya bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin ada pesan ya Mas yang ingin disampaikan. Ya kalau untuk terutama kan kami kan mulainya, saya sama Adit itu kan mulainya di waktu yang sangat-sangat muda ya.
semester akhir, umur masih 20 lah waktu itu. 20 tahun lah. Nah, saya rasa di umur sekolah dan kuliah itu waktu terbaik untuk mulai sebuah legacy ataupun apa ya, sebuah bisnis, sebuah usaha. Nggak mesti buat media juga. Apapun itu, di usia 20 itu bagus banget untuk nyobain, kalau bahasanya jatah gagal ya. Nah, itulah di waktu itu. Pertama, ketika kita masih kuliah, itu waktu masih banyak banget, luang banget. Jaringan kita bisa nyambungin kemana-mana, karena kita lagi banyak gabung ke banyak komunitas juga bisa gitu kan. Intinya gitu sih. Intinya manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya, konsisten. Nah, tinggal tunggu tuh waktu keberuntungan itu di mana. Jangan sampai ketika percobaan ke-99 kita udah nyerah, ternyata Allah tuh ngasihnya yang ke 100, gagal gitu kan. Di 100 itu ternyata dikasih, tapi kita di 99 itu udah nyerah gitu. Nah, gitu sih. Ketika muda itu gampang banget untuk ngabisin kegagalan-kegagalan itu tadi. Oke. Iya. Artinya pesannya ini saya ambil nih komitmen dengan usaha gitu kali. Iya, komitmen dengan tujuan gitu sih. Oke. Konsisten. Tuh, Sobat Tapis. Bisa-bisa kita kali ini mudah-mudahan menambah insight Sobat Tapis. Nanti kalau misalnya ada yang mau endorse, mau menyampaikan informasi, Iya. atau mencari informasi bisa ke akun sosial medianya Lampung G. Punya event boleh juga kasih tahu ke kita. Punya kita event bantu. juga boleh kasih tahu nih. Apa aja hiburan, konser, apapun Konser ya. semua kita Oke. bantu untuk Siap. publikasi. Terima kasih Mas Berry Sama-sama. sudah main ke studio Sudah. TVRI Lampung. Siap. Next Keren. time kita main dong ke studionya Lampung G. Boleh. Boleh, Tapi nanti kita podcast juga ya. Mas Eksi wawancara. Oh, mereka sih gantian. Gantian. Enggak. Oke deh. Oke. Terima kasih. Saya ke Guntur dan juga segenap kru bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.